Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada mahasiswa PGSD Angkatan 2020. Kita kembali lagi di mata kuliah teori belajar, di mana hari ini kita akan membahas tentang teori konstruktivistik. Apa itu teori konstruktivistik? Teori konstruktivis adalah suatu proses pembentukan pengetahuan yang lebih menekankan pada kebebasan menggali pengetahuan, serta upaya di dalam mengkonstruksi pengalaman sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan juga imajinatif, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif. Teori konstruktivis ini lebih banyak digunakan pada era sekarang, di mana membuat siswa itu lebih aktif dan juga pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh guru. Kemudian di sini ada tokoh-tokoh dari teori konstruktivis. Yang pertama adalah dari Jean Piaget, kemudian yang kedua adalah Vygotsky, kemudian yang ketiga adalah John Dewey. Di sini ada Jean Piaget. Teori konstruktivis ini biasanya dikenal dengan konstruktivis kognitif yang biasanya kita pelajari. Kemudian menurut Jean Piaget, pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan, di mana tindakan ini terdiri dari beberapa fase sesuai dengan umur yang sudah kita jelaskan pada minggu lalu. Kemudian kemampuan mengkonstruksi ilmu pada anak akan berbeda berdasarkan kematangan intelektual mereka. Jadi di mana tahapan ini ketika di sekolah dasar maka masuk pada tahap praoperasional. Kemudian yang keempat, pada teori ini konsekuensinya adalah siswa harus memiliki keterampilan untuk menyesuaikan diri mereka. Jadi intinya kemampuan motorik yang ada pada diri siswa itu paling tidak harus kita kembangkan. Jadi kewajiban kita sebagai guru adalah mengasah kemampuan psikomotor mereka sehingga di dalam pembelajaran akan berjalan dengan baik. Kemudian di sini ada tokoh dari Vygotsky, di mana pada teori konstruktivis ini menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran. Siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Pengetahuan, sikap, pemikiran, tata nilai yang dimiliki siswa akan berkembang melalui proses interaksi. Jadi, konsep teori Vygotsky ini ada dua. Yang pertama, zone of proximal development, maksudnya itu siswa dapat mengkonstruksikan pengetahuan mereka yang mereka miliki di bawah bimbingan orang dewasa. Di sini orang dewasa biasanya adalah fasilitator, yaitu guru. Kemudian yang kedua konsepnya adalah scaffolding. Jika kita tahu scaffolding itu adalah pemberian tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang lebih besar. Jadi diberikan kepercayaan kepada siswa di mana ketika di awal tadi sudah diberi bantuan dan pada tahap selanjutnya maka mereka diberi kepercayaan untuk dapat menyelesaikan sesuai kemampuan mereka sendiri. Sedangkan menurut pendapat tokoh berikutnya yaitu John Dewey, di sini dia berpendapat bahwa teori konstruktivis itu belajar harus bersifat aktif.
Jadi langsung terlibat di dalam pembelajaran dan juga berpusat pada siswa. Intinya pada setiap proses pembelajaran tidak lagi ditentukan oleh guru, tetapi bagaimana siswa itu ingin belajar. Jadi terutama ketika siswa ingin belajar pada pengetahuan A misalnya, tetapi dia sudah mengetahui pengetahuan yang B, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu ajarkan, hanya saja kita memberikan beberapa tindak lanjut, yaitu ketika mereka tidak paham, maka kita berkewajiban untuk menjelaskan kepada mereka, seperti itu. Kemudian yang kedua, John Dewey ini mengemukakan bahwa belajar itu tergantung pada pengalaman dan juga minat siswa. Jadi apa yang ada, pengetahuan yang ada pada diri siswa sekarang ini akan berpengaruh penting pada proses dan juga hasil pembelajaran pada hari itu. Apalagi tentang minat. Minat terutama minat belajar siswa ini juga sangat membantu siswa di dalam memperoleh hasil belajar yang maksimal. Kemudian John Dewey ini juga menyarankan pada penggunaan media teknologi sebagai sarana belajar. Jadi artinya sejak zaman dulu sudah ada media teknologi ini, yang dimana menurut John Dewey ini bisa digunakan sebagai sarana belajar siswa. Kemudian tujuan teori belajar konstruktivis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjawab pertanyaan dan juga mencari sendiri jawabannya. Kemudian yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Kemudian yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Kemudian yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu sendiri. Jadi, tujuan teori belajar konstruktivis jika disimpulkan ini, intinya supaya siswa itu dapat secara mandiri untuk belajar sesuai dengan motivasi yang ada pada diri mereka sendiri, tidak bergantung pada motivasi eksternal. Kemudian, bagaimanakah peran guru di dalam teori belajar konstruktivistik ini? Yang pertama, peran guru hendaknya dapat merangsang atau memberikan stimulus kepada siswa untuk berpikir secara produktif. Kemudian yang kedua, membantu siswa di dalam mengekspresikan ide atau gagasan yang mereka miliki. Kemudian yang ketiga, menyediakan pengalaman belajar yang membuat siswa ini dapat bertanggung jawab. Jadi kemampuan bersosial itu juga masuk di dalam teori konstruktivis. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan yang paling mendukung di dalam proses belajar siswa itu sendiri. Kemudian yang kelima, memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa. Jadi biasanya pada kegiatan awal atau disebut apersepsi, biasanya guru hendaknya memberikan sebuah kegiatan di mana kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar minat belajarnya itu tumbuh di dalam pembelajaran hari itu. Kemudian, apa saja sih prinsip teori belajar konstruktivis ini? Prinsip belajar teori konstruktivis ini yang pertama adalah pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Artinya pengetahuan yang ada
itu berdasarkan pada pengalaman siswa itu sendiri dan juga dibangun berdasarkan pengalaman yang didapat secara langsung pada pembelajaran. Kemudian yang kedua, murid aktif mengkonstruksi pengetahuan secara terus-menerus. Artinya di sini murid ini di dalam pembelajaran selalu aktif di dalam mengkaitkan antara pertanyaan, maksudnya itu permasalahan yang diberikan guru, kemudian mereka bisa mengkaitkan, artinya membuat seperti hipotesis, membuat seperti dugaan sementara yang sekiranya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan lancar. Artinya di sini guru memang sebagai fasilitator. Jadi hanya sebatas pada memfasilitasi kebutuhan siswa. Kemudian berikutnya menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Artinya masalah yang diberikan itu hendaknya sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya, pentingnya sebuah pertanyaan, maksudnya adalah pertanyaan yang diberikan atau masalah yang diberikan ini hendaknya membuat siswa ini mampu berpikir kritis. Berikutnya, mencari dan menilai pendapat siswa. Artinya ketika sudah diberikan sebuah pertanyaan di mana menuntut siswa ini berpikir secara kritis, artinya siswa diminta untuk mencari jawaban. Kemudian setelah mereka menganalisis berdasarkan pengetahuan mereka sendiri, kita juga bisa menilai pendapat siswa. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Artinya ketika kita membuat suatu permasalahan di dalam pembelajaran yang nantinya tujuannya supaya siswa bisa menyelesaikan secara mandiri, artinya tidak terlepas dari kurikulum yang saat ini diterapkan secara nasional di Indonesia. Kemudian, karakteristik teori belajar konstruktivis itu seperti apa? Karakteristiknya adalah yang pertama, pentingnya proses kegiatan belajar dan juga evaluasi belajar. Jadi di sini tidak hanya mementingkan pada hasil, jadi hasil yang didapat, tetapi lebih mementingkan kepada proses belajar itu sendiri. Jadi di samping hasil juga proses belajar ini sangat penting, di mana kemampuan di dalam menyerap proses pembelajaran ini nantinya dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama, harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, peran siswa lebih utama di dalam proses belajar. Artinya di dalam pengendalian pembelajaran hendaknya memang kalau di dalam teori konstruktivis ini siswa yang menentukan. Kemudian yang ketiga, peran pendidik lebih sebagai tutor, fasilitator, dan mentor. Ya, seperti yang saya jelaskan yang kemarin-kemarin juga. Jadi intinya guru atau pendidik ini hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi di mana siswa itu memerlukan bantuan. Kemudian yang keempat, mengembangkan strategi alternatif untuk memperoleh dan menganalisis informasi. Artinya dibutuhkan strategi atau metode di dalam menganalisis sebuah informasi sehingga di dalam pembelajaran ini hendaknya guru menggunakan beberapa macam strategi pembelajaran yang bervariasi agar siswa ini bisa menganalisis informasi. Kemudian yang terakhir, bagaimana sih implikasi teori ini terhadap pendidikan anak?
Jadi menurut Pujiadi tahun 99 mengungkapkan bahwa implikasi dari teori ini terhadap pendidikan anak adalah mendorong kemandirian dan juga inisiatif siswa di dalam belajar. Artinya motivasi yang ada di dalam diri siswa ini lebih ditonjolkan daripada motivasi dari luar. Misalnya dengan pemberian hadiah atau karena disuruh orang tua atau dan terusnya. Jadi motivasi yang ada itu ketika melakukan teori konstruktivis adalah motivasi yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon. Jadi di sini ketika guru mengajukan pertanyaan secara terbuka, otomatis jawaban juga secara terbuka. Maksudnya di sini itu adalah jawaban yang berdasarkan pengalaman, pengetahuan masing-masing individu. Maksudnya seperti itu. Jadi, guru juga berkewajiban untuk merespon dari jawaban yang diungkapkan oleh siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa terlibat secara aktif di dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya. Biasanya memang seperti ini terjadi. Jadi teori konstruktivis ini memang cenderung pada student center learning. Kemudian yang keempat, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Artinya di dalam mengajukan pertanyaan, seorang guru diwajibkan untuk memberikan sebuah pertanyaan yang dimana siswa ini akan berpikir secara kritis dan juga tingkat tinggi. Tingkat tinggi di sini kalau menurut teori Bloom kemarin, jadi teori Bloom kemarin kan kognitif ada 6, jadi tingkatan pada berpikir tingkat tinggi ini minimal kategori tingkat 4, jadi 4 sampai 6 itu bisa dikatakan berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang kelima, siswa terlibat di dalam pengalaman yang menantang dan juga mendorong terjadinya diskusi. Artinya ketika ada sesuatu atau pengalaman yang cenderung menantang siswa, mungkin siswa ini lebih jadi dengan sebuah pengalaman pembelajaran yang menantang di sini saya ulangi lagi membuat siswa ini menjadi penasaran dan juga ingin terlibat secara langsung di dalam pembelajaran. Sehingga terjadinya proses diskusi di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang disediakan oleh guru. Kemudian yang terakhir, guru memberikan data mentah, sumber-sumber utama, dan juga materi-materi yang interaktif. Intinya adalah di sini guru menyediakan sebuah media, di mana media ini adalah media yang interaktif sehingga siswa ini bisa tertarik dan juga ingin untuk melakukan pembelajaran. Kemudian data mentah ini maksudnya adalah ketika kita memberikan sebuah apersepsi di awal, misalnya kita berikan sebuah grafik. Jadi di mana grafik ini menunjukkan misalnya pertumbuhan ekonomi misalnya dari tahun ke tahun. Kemudian siswa diminta untuk menganalisis kenapa dari tahun sekian misalnya ke tahun berikutnya mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan dan juga peningkatan lagi misalnya seperti itu. Sehingga dengan disediakan data mentah tersebut membuat siswa ini dapat berpikir secara kritis. Kemudian di sini saya berikan contoh, salah satu contoh di dalam pembelajaran dengan menggunakan teori konstruktivis. Di sini ada seorang anak
merasakan sakit terperciknya api. Berdasarkan pengalaman terbentuk skema kognitif pada diri anak ini tentang api, bahwa api adalah sesuatu yang membahayakan, karena itu harus dihindari. Kemudian, semakin beranjak dewasa, pengalaman anak bertambah. Ketika melihat ibunya memasak dengan menggunakan api, maka skema kognitif tersebut juga akan disempurnakan, bahwa api tidak harus dihindari, tetapi juga bisa dimanfaatkan. Artinya di sini pengalaman belajar menggunakan teori konstruktivis ini berdasarkan pada pengalaman secara langsung yang dialami setiap siswa dari masanya. Misalnya masa ini kan berdasarkan teori biasa ya. Teori biasa misalnya dari masa awal. Masa awal di sini masuk pada masa sensori motor, artinya ketika siswa mengetahui bahaya api, maka di benak mereka, itu tadi ya, bahwa api itu memang membahayakan dan harus dihindari. Tetapi ketika pada masa operasional konkret, di mana siswa ini paham, misalnya tadi sudah dijelaskan, ketika ada seorang ibu memasak menggunakan api, maka skema kognitif tersebut akan disempurnakan. Jadi dia beranggapan, oh ternyata api ini tidak hanya membahayakan, tetapi juga bisa loh dimanfaatkan, yaitu dimanfaatkan untuk memasak, misalnya seperti itu. Dan kemudian intinya tadi ya, ketika anak melihat banyak pabrik, kemudian atau industri itu memerlukan api, ada juga kendaraan yang memerlukan api, maka skema kognitif anak juga akan semakin berkembang seiring dengan bertambahnya usia mereka. Karena tahapan perkembangan usia ini kan ketika di dalam masa pembelajaran menurut Piaget kan ada beberapa tahapan. Sehingga perspektif makna dari api ini semakin lama akan semakin berubah dari waktu ke waktu. Oke, jadi kesimpulannya adalah teori konstruktivis ini sangat berguna bagi siswa untuk belajar. Tidak hanya siswa, sebetulnya bagi manusia. Ketika teori ini diterapkan, otomatis membuat siswa ini menjadi bertambah pengalaman mereka, pengalaman yang dimana ini akan diingat dalam memori jangka panjang mereka. Kemudian teori konstruktivis ini juga tidak menimbulkan siswa itu menjadi pasif, malah membuat siswa ini menjadi aktif di dalam pembelajaran, karena motivasi belajar mereka sudah dari diri mereka sendiri. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa sudah mendengarkan penjelasan teori konstruktivis. Jika ada yang belum jelas dan juga ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih saya ucapkan. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.